Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Adzikra yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita ucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada guru kita almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kita doakan beliau agar senantiasa mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram, pada pagi hari ini terkait dengan tahun baru 2020, walaupun itu bukan tahun kita, tapi karena di negeri ini dipakai, ya, dan kita mayoritas, maka tidak ada salahnya kita memberikan arti dan target pada tahun baru ini, supaya jangan sampai tahun itu berlalu tanpa ada sesuatu yang kita rencanakan dan tekadkan. Ya. Karena itu saya kasih judul target 2020 lebih makrifat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kenapa ini kita diambil? Karena banyak orang yang saat ini mengaku Pancasila, saya Indonesia. Subuh nggak ada di masjid. Pancasila palsu itu namanya, ya gitu. Kalau Pancasila ya sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Man huwa, siapa dia Tuhan Yang Maha Esa itu? Tidak lain dan tidak bukan menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah Allah yang Maha Kuasa. Ternyata dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bahwa Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, dua kalimat itu ternyata ada dalam Al-Quran. Tadi dibaca oleh imam kita, ya, pada waktu sholat subuh tadi. Ya. Yaitu yang ada dalam surat Toha. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya. Itu innani anallah, aku sesungguhnya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dalam Quran dengan dalam Undang-Undang Dasar 45 ini ada hal yang sama. Nah, inilah yang kita perlu tegaskan, bahwa penafsiran Tuhan Yang Maha Esa yang paling sahih, yang paling valid adalah dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita kaji lebih jauh, kita baca dulu ayatnya, yaitu dalam surat Wal Asri. Ini terkait dengan tahun baru, ya. Tentu kita sudah hafal, tapi
sangat bagus kalau kita merefresh lagi, kita lihat tafsirnya. Sebelumnya kita ingin dengar qori kita membacanya. Tafadhol Ustaz Sarur. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ahibaul kiram, coba kita lihat tafsirnya agar kita tidak merugi, ya. Wal 'asr, ya, demi masa, ad-dahr, masa, au ma ba'da zawal ilal ghurub au salatil asr. Jadi di sini dalam tafsir Jalalain ditafsirkan 3. Yang pertama ad-dahr, masa, ya, atau waktu. Atau ma ba'da zawal, apa yang setelah zawal, ilal maghrib, ilal ghurub, ya, sampai ghurub. Ghurub itu tenggelam, ya, atau maghrib, tenggelamnya matahari. Kalau zawal tergelincirnya matahari. Di setelah duhur sampai maghrib. Au sholatil asr, atau demi sholat asr. Jadi maksudnya wal asr itu bisa demi dahr, demi ma ba'da zawal ilal ghurub, dan demi sholatil asr. Innal insana, al jins, ya, jenis manusia, jadi seluruh manusia, ya, lafi khusr, ada dalam kerugian. Jalalain menafsirkan fi tijaratihi, dalam bisnisnya, dalam perdagangannya. Ini saya merahin karena penting. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falaisu fi khusran, mereka tidak berada dalam khusran, tidak berada dalam kerugian. Watawasau, dan mereka saling mewasiatkan. Auso ba'duhum ba'dan, sebagian mewasiatkan kepada sebagian yang lain. Bil haqqi, watawasau bil haqqi, saling mewasiatkan dalam hal kebenaran. Maksudnya apa? Bil imani, saling mewasiatkan agar menetapi keimanan. Ini kalau kita ngaji tafsir jadi tahu maksudnya. Kalau cuma diterjemahkan bahasa Indonesia jadi relatif. Saling menasihati dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu kan relatif. Jangan maunya benar sendiri, kan begitu ya di Indonesia ya. Akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi maksud daripada watawasau bil haqqi yaitu bil imani. Karena ini wasiat yang paling penting, sebagaimana firman Allah,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang paling penting. Makanya tiap khotib umumnya membacakan ayat itu dalam wasiat takwa. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita nggak tahu ya kapan kita meninggal. Kalau ditinjau dari umur, ya Ustadz Arifin lebih muda daripada saya, ya sekitar 5 tahun lebih muda. Ya, tapi beliau lebih mendahului kita. Dan di sini masih banyak yang lebih tua dari beliau yang belum dipanggil. Nah, ada yang biasanya kelihatan tidak ada. Ya, kakek-kakek. Iya, Pak Haji. Ada tapi ya. Masih hidup maksud saya. Iya. Kan saya udah 2 bulan gak kesini, khawatirnya sudah ada yang innalillahi lagi gitu. Ada yang lebih muda lagi yang bikin ini. Siapa? Junaidi ya. Nah itu lebih muda lagi. Saya mohon maaf ya nggak puasa. Musafir saya. Baru dari Jawa Tengah ini belum pulang dari sini dulu. Nah, jadi nasihat untuk mati dalam keadaan muslim itu nasihat yang paling berharga. Ya, karena di akhirat harta yang paling berharga adalah iman. Dan di akhirat orang-orang kafir pada pengen membeli iman. Ya, harga iman melonjak tinggi sekali. Ya, ya melebihi harga saham manapun pokoknya. Saham tidak ada yang laku di akhirat. Ya, mau bikin apa di akhirat? Karena di akhirat sudah nggak ada usaha lagi, PT-PT bangkrut semua, nggak ada tuh. Kenapa? Di akhirat tuh nggak ada usaha, tinggal menerima hasil. Makanya akhirat itu disebut yaumiddin. Itu yang kita baca tiap hari. Ya, minimal 17 kali. Yaumiddin artinya hari pembalasan. Di akhirat itu tinggal pembalasan aja. Makanya ketika orang ingin kaget semuanya, mayoritas manusia kaget. Kan mayoritas manusia kafir kan? Kaget mereka. Loh, dulu di dunia melarat-melarat kok sekarang kaya semua. Ya gimana gak kaya di akhirat itu? Ya, lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Buat mereka buah-buahan. Orang akhirat tuh kaya semua, orang surga. Kenapa? Makanannya buah-buahan. Ya lihat aja sekarang, kalau kita makan di rumah orang kaya, pasti ada buah-buahan. Kalau nggak ada buah-buahnya, ya pastikan tuh memang orang miskin. Ya. Nah, jadi kalau di rumah kita makan nggak ada buah-buahan, ya miskin. Ya. Kalau orang kaya pasti ada buah-buahan. Anggaran untuk buah-buahan tuh pasti lebih gede. Kenapa? Orang kaya punya duit dan tahu kesehatan itu mahal. Ya, makanya beli buah. Ya. Daripada ngirit kemudian sakit, masuk rumah sakit. Naudzubillah. Ya. Sekarang ini kan rumah sakit mahal sekali. Walahum ma yadda'un, dan buat mereka apa saja yang mereka inginkan. Mau Alfat, langsung datang Alfatnya. Ya. Alfatnya kalau di dunia kan mesti pakai jalan ini jalan darat ya. Nah, tadi jam 2:30 saya masuk sini, ditutup itu jalan, nggak bisa masuk. Balik lagi Hotel Haris, muter lewat terowongan baru bisa sini. Tapi kalau Alfat di akhirat nanti tutup begitu, naik atasnya, gitu. Bisa terbang soalnya Alfat di akhirat gitu. Belum edisinya belum ada di Indonesia ya, di dunia belum ada. Di akhirat mungkin baru ada ya. Jadi sangat mahal iman itu. Dan orang kafir ketika mau beli iman, Allah nggak terima. Walaupun mereka mampu membayar ya
uang emas sepenuh bumi. Uang kertas penuh bumi aja udah mahalnya, udah hebatnya luar biasa, apalagi uang emas sepenuh bumi. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, ala ta'ah wa anil maksiat. Kesabaran itu ada 3. Kesabaran yang paling ringan, sabar dalam menerima musibah, itu paling ringan. Yang lebih berat dari itu, sabar menjalankan ketaatan. Ya, istiqomah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu harus penuh kesabaran. Di azikro masih enak, ya kan? Toiletnya, tempat wudhunya banyak dan sebagainya. Puncak lebih berat. Ya, harus cari tempat wudhunya ke bawah misalnya, yang sulit air itu lebih berat. Gitu. Dan cuacanya dingin sekali, ya lebih berat. Dan paling berat adalah sabar anil maksiat, itu yang paling berat. Pimpro pasti digoda, bener nggak? Ya, proyek-proyek pasti ada yang dipotong. Ya, penguasa pasti minta jatah sekian persen. Ya, betul nggak? Impor aja mereka minta jatah, apalagi proyek. Ya. Kenapa kok barang-barang impor itu bisa jadi mahal? Gula misalnya di India itu cuma 4.000, di sini berapa sekilo? Gula pasir sekilo berapa? Bapak nggak pernah beli gula, sudah anti gula semua. Ada 12.000? Iya, padahal harganya di mana India cuma 4.000. Kenapa bisa begitu? Ya, nah pasti ada kemaksiatan di situ. Kalau nggak ada kemaksiatan ya paling tinggi 6.000 lah. Ini bisa jadi 12, ya. Naiknya ya, berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat. Kemaksiatan dalam bentuk apapun itu lebih sulit kita dalam hal bersabar. Ya, kalau ketemu kuntilanak mungkin kita lari, iya kan? Karena wajahnya mengerikan gitu. Tapi kalau kuntilanaknya cantik, wangi gitu, pakai kerudung lagi, nah mungkin kita nggak pernah lari, kita malah maranin. Ya, gitu. Siapa yang mau menikah sama kuntilanak? Nah, di dalam Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas, sebentar, ini tadi kesini dulu ya. La fi khusrin fi tijaratihi. Jadi manusia itu rugi dalam bisnisnya. Apa kunci supaya kita tidak rugi dalam bisnis? Di dalam ayat ini memang sudah diterangkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah 4 hal itu atau 3 boleh, itu akan menyebabkan kita terbebas dari kerugian. Falaisu fi khusran, ya, tidak akan rugi. Tapi ada yang menarik terkait dengan kerugian dalam bisnis. Ada ayat yang menyebut, ya, terkait dengan ini, ayat yang menyebut bahwa manusia tidak akan merugi. Siapa itu yang tidak akan merugi? Sebut dalam Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, Abu Bakrin wa ashabu,
Abu Bakar dan para sahabatnya. Wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Atamus sholawat al-khams, menyempurnakan salat 5 waktu. Wa anfaku, tasaddaku, bersedekah, berinfak. Mimma razaqnahum, sebagian dari yang kami rezekikan pada mereka. A'toinahum minal amwal, dari harta yang kami berikan pada mereka. Kita harus meyakini bahwa harta itu baik kita peroleh dengan usaha maupun tidak dengan usaha, semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya sholat duha gimana? Waktina ma ataita ibadakas solihin. Ya, berikanlah kepadaku, waktini, berikanlah kepadaku, ma ataita ibadakas solihin. Tiap habis sholat duha, di antara isi doanya adalah itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku, datangkanlah kepadaku, ma ataita ibadakas solihin, yaitu rezeki apapun yang sudah engkau berikan kepada orang-orang soleh. Harapannya apa? Kita diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki itu ternyata menyebabkan kita menjadi solihin, ya, tambah kesolehan kita. Jangan kita diberikan rezeki ternyata kemudian jadi malah maksiat, menjadi sarana untuk semakin maksiat. Itu rugi, lebih baik melarat kalau kayak gitu. Ya. Kita boleh kaya tapi soleh gitu. Tapi kalau kaya kemudian jadi maksiat, lebih baik melarat kita gitu. Yang parah lagi udah melarat maksiat, kasihan dunia akhirat itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan yarjuna tijaratan lan tabur? Menurut Ibnu Abbas, yakni al-jannah. Tijaratan lan tabur itu adalah al-jannah, surga. Ini menurut Ibnu Abbas. Ya. Jadi yang pasti bisnis perdagangan yang lan tabur, yang tidak merugi, ya, lan tahlika walan tafsuda, ya, yang Anda tidak binasa dan tidak rusak adalah surga. Di surga nggak ada yang basi, Pak. Kalau di dunia cepat basi ya. Pengawet malah jadi kanker gitu. Kalau nggak dipakai pengawet, makanan itu cepat basi, dan katanya makanan yang paling bagus adalah makanan yang cepat basi. Karena yang dimakan masih fresh. Kalau basi kan nggak berani makan. Kalau yang diawetkan itu, nah kalau di surga ya nggak ada basi-basian udah. Orang di sana wanita aja perawan terus, ya, nggak ada wanita second, ya. Itu origin semua, ya, virgin forever. Nah itu kalau di surga, ya. Kalau di dunia ya dipakai sekali sudah tidak ada virgin lagi, ya. Virgin hanya di minyak zaitun aja itu. Nah, menurut Sofwatu Tafasir, yang dimaksud tijaratan, yarjuna tijaratan lan tabur, ay yarjuna bi amalihim hadza tijaratan robihatan lan taksida walan tahlika bil khusran abadan. Yang beliau menerangkan lebih umum ini, bisa diartikan surga, bisa juga diartikan tijaratan robihatan duniawiyah, ya, perdagangan yang robihah, yang untung terus, ya, lantaksida yang tidak rugi, walan tahlika dan tidak binasa, bil khusrani dengan kerugian abadan selamanya. Ini keterangannya sama dengan dulu saya pernah nerangkan
tentang doa Rasulullah kepada umat Islam yang senantiasa subuh berjamaah. Allahumma barik ummati li ummati, ya Allah berkailah ummati kepada umatku pada yang mereka yang selalu sholat subuh berjamaah. Ya. Di mana dalam syarah hadis diterangkan ada seorang tajir, bisnismen yang tajir bahasa Arab ini, yang tajirnya luar biasa. Nah, yang tajirnya luar biasa ini bahasa Betawi, ya. Kaya. Bahasa Betawi tajir kaya kan? Bahasa Arab tajir itu bisnismen. Memang tidak mungkin kaya kecuali bisnismen. Kalau anggota DPR kaya patut dicurigai, pejabat kaya patut dicurigai. Tapi kalau bisnismen kaya, ya itulah yang wajar begitu. Makanya bahasa Betawi itu sudah tepat kalau mengambil kata tajir untuk artinya kaya. Sebenarnya dalam bahasa Arab kaya itu ghani. Ghani itu artinya cukup, ya, berkecukupan, itu ghani, ya. Nah, tajir tadi, pedagang tadi, bisnismen tadi, itu selalu memberangkatkan kafilah. Jadi habis subuh nggak tidur, ya, makruh hukumnya tidur ba'da sholat subuh, ya, kecuali ngantuk berat banget, ya. Nah, kasihan memang kalau satpam itu, ya. Tapi kalau jadi satpam jangan jamnya selesai pada waktu subuh, karena setelah itu pasti tidur. Minta jamnya selesai waktu duha lah, ya. Setelah itu tidur. Jadi nggak kena, ya, makronya tidur pada subuh. Karena pada subuh itu memang saat mencari rezeki sebenarnya. Makanya petani bagus habis subuh dia berangkat ke sawah. Nah, jadi bisnismen yang tidak merugi adalah yatsluna kitab Allah. Apa maksudnya yatsluna kitab Allah? Dalam Syarah Tafsir diterangkan yudamuna ala tilawatil Quran ana al-laili wa atrofan nahar. Selalu mendawamkan membaca Al-Quran siang hari maupun malam hari. Jadi baca Quran tuh kalau bisa sehari itu 2 kali, waktu siang dan waktu malam. Ada yang menyarankan disunahkan habis subuh dan habis maghrib. Pokoknya sehari 2 kali deh. Kayak kita makan sehari kan 2 kali ya. 2 atau 3 kali? Sarapannya 3 kali berarti. Ya berarti baca Quran 3 kali, Pak. Zaman Nabi dulu mungkin makannya sehari 2 kali kali ya. Kan malam tidak makan di zaman Nabi. Habis sisa udah tidur. Ya, kalau nggak ada hal yang penting tidur di zaman Nabi. Karena nanti jam 1 sudah bisa bangun malam gitu. Nggak ada TV soalnya. Dan nggak ada WA. Semalam saya naik kereta, alhamdulillah, ya, begitu naik, HP saya matiin, nggak lama kemudian saya tidur, bangun-bangun sampai Bekasi, dari Jawa Tengah bangun-bangun sampai Bekasi sekitar jam hampir jam 2 lah, gitu. Seandainya ini nggak saya matiin, bisa nggak tidur malam, ya, tidurnya sekarang di sini, nah itu bahaya. Ya. Wa aqamus shalah ay adduha 'alal wajhil akmal fi awqatiha bi khusyu'iha wa adabiha wa syurutiha wa arkaniha. Dan melaksanakan sholat sesempurna mungkin, waktu-waktunya, khusyuknya, adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya, saya kira ini sudah paham semua. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan sirron wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Ai anfaqu ba'du amwalihim fi sabilillah, yaitu mereka menafkahkan sebagian harta mereka di jalan Allah, wabtigha'i ridwanihi, ya, dan mencari ridhonya.
Ada saudara kita ya yang dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah rezekinya banyak, bisa bangun masjid miliaran. Saya tanya apa rahasia setiap pagi? Ya, kalau dia selalu infak setiap pagi, kalau infak setiap pagi, ya itu mesti urusan beres. Ya, urusan apa aja beres, ya rezeki lancar. Nah, makanya kita perlu ya mendisiplinkan diri setiap pagi kita infak dimanapun, masjid, mungkin ada tetangga yang atau teman yang kekurangan kita berikan, ya dan sebagainya. Atau untuk kepentingan dakwah. Nah, itu mereka yang tidak merugi. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulub wal absar. Ini orang yang tidak akan merugi. Orang yang tidak bisa dilalaikan oleh bisnis, ya, jual beli dan perdagangan. Dari apa? Dari zikrullah. Senantiasa kita berzikir kepada Allah SWT. Jadi dalam posisi selalu online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya bisa Allah wa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau tidak mengucap sekalipun. Tapi ingat, di sini hal yang penting ingin saya sampaikan, kita harus selalu memahami aspek ruhiyah manusia maupun alam semesta. Jadi kalau kita ngelihat gunung Pancar misalnya, kita lihat di sana, maka muncul kesadaran kita bahwa Gunung Pancar adalah makhluk Allah. Langit makhluk Allah. Bumi makhluk Allah. Matahari makhluk Allah. Bulan makhluk Allah. Itu namanya aspek ruhiyah suatu benda. Makanya kalau seperti itu kita nggak perlu takut sama ular. Ular makhluk Allah. Kalau di hutan kita ketemu harimau, kita harus menyadari bahwa itu adalah harimau makhluk Allah. Tidak perlu takut dengan harimau. Kalau kita betul-betul makrifat kepada Allah, kita bisa berani ngomong, hai harimau, engkau adalah makhluk Allah. Biizzatillah, minggirlah. Dengan kemuliaan Allah, minggirlah. Insya Allah harimau itu akan minggir, Pak. Asal kita mengucapkannya penuh dengan kesadaran dan kemantapan. Tapi kalau kita ketemu harimau isinya hanya takut dan lupa pada Allah, kita lari malah diuber sama harimau. Ya, mungkin dirobek-robek badan kita, mati kita. Mungkin kita cukup mengucapkan Allahu Akbar, itu harimaunya lari. Ini yang penting, ya. Harimau saya kira lebih istilahnya instingnya lebih bagus daripada manusia yang sudah hatinya hati setan. Ya. Ada juga orang kita teriak Allahu Akbar malah maki-maki dan diledek-ledek sama dia. Nah, kesimpulannya, agar tidak merugi, mari kita targetkan tahun 2020 meningkatkan makrifat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, dengan lebih banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah, saudara-saudara ada di Az-Zikra yang tiap hari ada pengajian, berarti selalu diingatkan itu. Dan insya Allah nanti tiap jadwal saya, tiap Senin awal bulan, insya Allah kita terus meningkatkan makrifat, ya. Jadi terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tahu Tuhan Yang Maha Esa menurut Quran itu kayak apa. Kemarin saya di Kebumen ditanya kaum milenial, kayaknya dia
terkena virus PKI kayaknya. Siapa yang paling berhak menafsirkan Tuhan yang Maha Esa? Ya, yang menafsirkan Pancasila katanya. Siapa yang paling berhak? Gitu. Ya kalau penafsiran orang kan pasti relatif ya. Nah saya berdasarkan yang saya sampaikan tadi, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada lafadz Allah yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang Maha Esa, di Quran juga ada Tuhan yang Maha Esa, ada Allah yang Maha Kuasa, ya kan di Quran sama kan ada. Maka yang paling layak menafsirkan Tuhan Pancasila yang sila pertamanya adalah Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa adalah Al-Qur'an. Kok Al-Qur'an menafsirkan Pancasila Pak Ustadz? Ya itu lebih lurus tafsirnya Al-Qur'an daripada tafsir karangan manusia. Kita ingin makrifat lebih jauh. Tuhan yang Maha Esa itu kan kalau ditanya ke BPIP kan pasti juga bingung jawabnya, ya enggak? Apa ya Tuhan yang Maha Esa ya? Udah pokoknya Maha Esa aja deh, gitu aja paling banter. Ya. Tapi kalau kita tanya kepada Al-Quran, Tuhan yang huwa wahid la ilaha illa huwar rahmanu rahim, ya. Itu pasti jawabannya ada banyak ayat-ayat yang mengandung ya wa ilahukum ilahu wahid itu banyak. Ayat-ayat yang mengandung Allah. Ya qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak ayat itu. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kita baca, kita kaji sehingga makrifat kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa itu akan lebih banyak. Targetkan 2020 ya, paling tidak kita punya ya kan berarti ada 11 lagi pertemuan sampai 11 ya sekarang udah ya Januari ya, berarti masih ada 11 lagi ya. 11 lagi ya kita akan kaji ayat-ayat yang terkait dengan Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah itu akan lebih kaya daripada kemarin. Ya, demikian kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.